Selamat malam teman-teman semuanya, para pemuda khususnya di GKI Muara Karang, dan Malam. juga teman-teman kita Malam. malam, dan mungkin teman-teman kita juga nonton, atau dengerin dari via YouTube. Hari ini kita akan membahas Komsel dengan tema toxic relationship. Wow, toxic relationship. Wah, kayaknya udah sering banget tuh kita denger, minggu lalu kita udah membahas tentang toxic family, di mana kita mengenali racun-racun itu yang mungkin pertama awalnya dari keluarga kita. Dan bagaimana kita dengan beberapa banyak hal yang kita laluin ini, kita pun masuk ke dalam relationship kita dengan orang-orang sekitar kita. Entah dari lingkungan pertemanan kita, mungkin dari kita sekolah, kuliah, bahkan sampai kita di lingkungan kantor, di mana kita membuat relationship kita dari pertemanan, sahabat, bahkan menjadi pasangan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat keterikatan di dalam hubungan itu dan bagaimana toksik itu sebenarnya kita hadepin di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalkan ya, aku hadepin ketika aku di kantor. Mungkin kita sering kali ngelihat teman-teman kita saling ngegosipin satu sama lain. Misalnya si Cici A ngomongin si Cici B, si Cici B ngomongin si Cici A, tapi si Cici B kagak tahu kalau Cici A ngomongin si Cici B. Jadi kayak, nah tapi ternyata itu pun jadi apa ya, toxic relationship juga buat kita, misalnya orang ketiga yang ngedengerin. Atau mungkin juga kita sering kali nemuin kondisi play victim. Entah kita dalam hubungan kita berpasangan, ataupun di dalam pertemanan. Kita ngerasa kayak, gue korbannya nih. Ya gue tahu deh gue yang salah, gue tahu deh gue yang salah. Atau mungkin kita jadi pihak yang kayak, ini gara-gara lu. Kalau bukan gara-gara lu, gak mungkin kejadian kayak gini. Nah, itu pun bisa menjadi salah satu dampak sindrom di mana kita jadi toxic relationship. Nah, hari ini kita mau belajar salah satunya aku pernah dengar juga kemarin Ciel juga berbagi sama aku, yaitu ada namanya Stockholm Syndrome. Di mana kisahnya itu kita merasa nyaman dengan penculik. Padahal mah kalau penculik pasti kan jahat ya. Cuma entah kenapa ketika kita sama si penculik ini kita merasa lebih aman. Kok kayaknya gue dikasih makan, gue dikasih tempat tinggal. Padahal mah sebenarnya kita diculik. Cuma kita lebih kayak nyaman. Kondisi psikologisnya, lah kayaknya gue enakan begini dah. Daripada gue di rumah sendiri. Banyak masalah, banyak apa. Kita malah lebih nyaman. Padahal sebenarnya kondisinya nggak baik buat diri kita sendiri. Mungkin juga karena kita udah kayak apa ya, merasa kayak terbiasa di situasi kayak gini. Terus kita ngerasa kayak, ya udahlah, kayak gini aja, terima aja, terima aja. Padahal sebenarnya itu nggak baik buat kesehatan psikologis kita maupun fisik kita nantinya. Nah, bisa juga kita ketika toxic relationship itu kita ketergantungan sama pasangan kita atau mungkin teman-teman kita. Kayak mungkin, aduh kalau nggak ada dia, ntar gue makan sama siapa ya? Kalau nggak ada dia, ntar gue cerita sama siapa? Kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya itu lingkungan yang nggak baik buat diri kita. Nah, makanya hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat keterikatan itu di dalam hubungan kita. Apakah sebenarnya kita lagi di toxic relationship atau mungkin ternyata kita pribadi yang toxic buat teman kita sendiri ataupun pasangan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita melepaskan diri dari lingkungan yang nggak membangun itu dan nggak membuat iman kita pun bertumbuh. Dan lalu pengennya sih abis kita konser ini yang akan dijelasin oleh dosen psikologi dari BINUS yaitu Bu Esther. Hari ini kita pengennya abis kita dari konser ini kita jadi pribadi lebih baik tentunya. Kita akan menjalin relasi dengan lebih baik ke sesama kita, membawa dampak positif dan juga mampu memilih komunitas yang sehat, terutama juga ketika kita berhubungan sama orang lain maupun kita cari pasangan. Tentunya kita mau jadi pasangan yang lebih positif. Oke, mari ya teman-teman kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan. Hari ini kami akan komsel Tuhan. Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui Kak Esther. Tuhan berkati segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan, mungkin toxic relationship pernah kita hadapi Tuhan. Mungkin kita yang menjadi korban atau mungkin kita merasa kita jadi korban atau apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan mampukan kami untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mampukan kami untuk mengetahui rencana-Mu di dalam hidup kami lebih baik lagi. Tuhan, mungkin ya teman-teman kami juga yang belum hadir pada malam hari ini, Tuhan berkati dimanapun mereka berada, di dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang selalu ada untuk mereka. Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah Kau berikan pada hari ini.
Dalam namamu kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Oke, langsung Saya buka. cuma mau kasih pendahuluan dulu, karena kan ngomongin toxic relationship ya. Betul. Karena kemarin, kok kemarin sih? Minggu lalu ya, katanya kalian bahas tentang toxic family ya. Toxic family. Ya memang saya nggak akan nanyain seperti apa, tapi mungkin nanti bisa aja teman-teman akan kesangkut juga pasti nanti ya. Tapi saya boleh tahu dulu. Nah, kalau hasil slide-nya udah berhasil ya oke, barangkali di slideshow ya, Agnes. Mm-mm. Mm-mm. Di slideshow dulu. Nah, Ntar, itu kok tuh dia. memang saya nggak terlalu banyak kasih materi yang gimana banget, karena saya sebenarnya kepengennya sih teman-teman bisa cerita ya. Mungkin next dulu aja, Agnes. Oke. Di next. Nah, ini sekilas aja sih, karena eh, kirain nggak ada yang saya kenal, ternyata ada Bu Yael, ya udah lumayan ada yang saya kenal. Ini saya cuma mau ngasih tahu aja bahwa saya memang sekarang fullnya di BINUS begitu ya, sebagai dosen dan juga sekretaris jurusan. Oke, next aja. Nah, nih yang berikutnya nih. Jujur istilah toxic relationship sebenarnya sih buat saya tuh kayak bukan variabel, terminologi berbeda aja untuk segala macam hal yang itu sangat merusak relasi interpersonal ya antar individu. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya justru mau nanya sama teman-teman, teman-teman tuh memahami toxic relationship itu kayak gimana sih? Sebenarnya pengertian toxic relationship versinya kalian tuh kayak apa sih? Kalau saya boleh tahu, terserah deh siapa aja yang mau share begitu. Ada teman-teman boleh di unmute gitu. Tadinya saya maunya begini nih, cuman ini karena coba di next Oke. slide-nya. Nah, jadi sebenarnya saya tadi kepikirannya pakai annotate, Nah, cuman nggak tahu teman-teman bisa nggak kalau pakai annotate. Kalau kalau kayak saya di HP mungkin agak agak ekstra gitu ya. Jadi kayak nulis sesuatu pakai annotate-nya Zoom, tapi kalau nggak teman-teman share aja gitu. Boleh atau siapa aja yang pengen share gitu. tulis di Apa sih kolom toxic komen kali ya relationship Kak itu ya. menurut? Tulis di kolom komen juga boleh ya, Oh karena iya, tapi nggak mau ngomong oh iya boleh boleh kolom boleh. komen juga boleh. Ini saya sambil ngecek, saya mau buka sebenarnya. Mungkin harus dibantu ya. Kalau memang merasa agak susah untuk bener sih kata Agnes, kalau susah untuk ngomong ya pakai kolom chat aja. Paling nanti uh, silahkan teman-teman, atau yang duluan mau ngomong boleh deh. Toxic relationship itu apa sih menurut teman-teman? Silahkan. Satu orang dulu deh. Mangga, mangga. Atau dari Agnes dulu. Relax dulu ya, relax dulu deh. Toxic relationship itu kayak apa ya? Ya kayak sebuah hubungan yang mungkin kayak udah apa ya? Kayak lingkungan kita sehari-hari kita udah terbiasa, namun sebenarnya nggak membangun, nggak membuat pribadi kita Oke. membangun, nggak bikin pribadi kita bertumbuh. Ya, iya gitu sih toxic. Yang sebenarnya situasinya biasa aja relationship-nya sehari-hari gitu ya. Kayak udah Tapi oke, tadi ada yang ngechat tuh, oh iya nih. cuman kalau saya nggak bisa Oke, lihat sih. ini aku bacain. Cimoli yang saling menyakiti satu sama lain baik fisik maupun psikologis. Kalau Hari Saling saling menyakiti ya. menyakiti. Kalau Hari bilang sama tadi kayak Agnes juga ngomongin tentang itu juga. Artinya ini relationship yang kalian sebenarnya dekat sama orang itu begitu ya, atau bukan bukan dekat. Memang itu sehari-hari kalian temui gitu ya. Termasuk tadi waktu Anus cerita tentang di kantor misalnya, ya yang ngomongin orang segala macam begitu ya. Itu kan relasi yang sehari-hari Agnes temui ya di kantor. Oke. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Ini ada lagi. Ada lagi. Yang ada di dalam survival mode.
boleh diperjelas Bu Yael? Itu kayaknya Bu Yael ya? Iya, Bu Sorry. Yael. Saya jadi kayak mau main game Heeh, survival mode, coba. heeh, maksudnya gimana kah? Heeh, Jadi ada beberapa orang yang mhm, hidupnya eh, jadi dia tuh kayak di dalam relasi itu harusnya mhm, itu relasi nggak sehat, tapi mhm. dia bilang enggak kok, aku baik-baik aja kok, Oh, ini normal kok buat aku oh, gitu. Nah itu oke. karena saya juga ngadepin beberapa teman-teman yang menikah lalu ada kekerasan di dalam pernikahan. Mmm, Ada yang mhm, sampai dipukulin suaminya, terus mhm selingkuh mhm. berkali-kali begitu. Nah, dan dia bilang, Ya "Ya ya, lumrah," gitu, dia bilang, "Ini normal kok." Saya bilang, "Itu nggak mmm, normal," gitu. Jadi dia rupanya membuat, hidupnya itu seperti di survival mode gitu ya. Ya udah gue harus survive aja. Padahal rumah mhm, itu sebenarnya udah jadi hell gitu, udah jadi neraka buat dia. Tapi dia nggak mmm, tahu bagaimana keluar, karena dia membuat yang abnormal menjadi normal, yang mhm. normalnya udah nggak tahu mana lagi, gitu. Oke, iya iya iya, kasihan sih sebenarnya kalau begitu ya. Sebenarnya Iya dia menderita, barangkali iya, juga sebetulnya sama-sama menderita sih, baik, betul. pelaku korban begitu ya. Benar benar. Tapi ya ada kayak denial-nya gitu ya. Oke, tadi Mhm. kayaknya ada makasih ya Bu Yael. Mmm, Tadi kayaknya ada lagi yang nge-chat ya, Agnes ya? Kayaknya ya? Jennifer. Jennifer. Oke. Berada di lingkungan yang tidak baik untuk hidup kita dengan kita sadari ataupun tidak. Jadi kita nggak sadar tuh sebenarnya kita lagi di lingkungan itu. Hmm, oke, baiklah. Oke, boleh balik lagi ke slide-nya, Agnes. Teman-teman tadi sudah share Ke, tentang ada lagi yang nge-chat? Belum kak. Oke, nggak apa-apa. Minta tolong dibalik lagi, saya ternyata emang nggak bisa buka buka Zoom dari laptop, buka WhatsApp dari laptop Eh, bisa, buka Zoom-nya nggak bisa. Aneh oh ya, kenapa bisa gitu ya? ya, Nggak tahu saya. karena Zoom terlalu berat kak deh. Ada banyak bergumul deh. Kita berdoa jadinya ya. Iya betul Iya lah. nih, heeh. Oke. Iya ya, nggak Gimana apa-apa kayak deh, gini heeh. betul kak? Boleh balik lagi, sebentar ya. Nah, apa, next-nya lagi setelah yang tadi, lagi, next lagi. Eh, tunggu, belum ya? Belum di-share ya? Bentar kak, jadi saya yang error internetnya Oh, juga. oke. Sambil saya mau ngecek, tadi kayaknya ada lagi deh yang nge-chat. Ini, Oh, yang sini kak. sorry sebentar. Tunggu ya, bentar. Eh, ah, emang udah di-share ya? Kok aku nggak bisa lihat, Agnes? Udah, Hah? Udah? udah Belum udah masuk, share Mas, screen. belum masuk. Belum masuk. Mukanya Agnes Hmm, yang kelihatan. sebentar, sebentar. Share screen. Udah, Lagi ini dia, sudah. kayaknya lagi loading, nggak apa-apa. Ya udah sambil nunggu loading, biarin aja dulu ya, jangan di-stop Oke, ya. oke. Nah, tadi dari apa yang teman-teman sampaikan, itu tuh ada udah mulai kelihatan tuh bentuk-bentuk toxic relationship-nya apa. Bu Yala tadi bilang tuh, yang kayak KDRT lah. Ya betul, itu toxic relationship itu, termasuk di dalamnya begitu ya. Terus tadi yang Agnes cerita tentang obrolan-obrolan di kantor yang sebenarnya kita ngomongin kejelekannya si Cici ini, tapi sebenarnya Cici ini juga ngomongin kejelekannya ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu gossiping ya. Tapi kalau di depan Skipping. orangnya kayaknya kita apa namanya? Kayaknya kayak bermuka dua gitu ya, Agnes ya. Tuh. Sebenarnya kita ngomongin dia, tapi kalau di depan dia tuh kayak nggak apa-apa gitu ya. Itu kayak paling cakep Hmm. banget gitu. Nah, itu memang kayak common banget begitu. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih sambil nunggu ininya juga, sebenarnya itu ada di slide sih. Tapi saya mau tanya juga ke teman-teman, kira-kira sih bentuk-bentuk toxic relationship yang teman-teman pernah tahu atau jangan-jangan mungkin teman-teman pernah, eee, saya nggak tahu apakah pernah mengalami atau mungkin dapat curhatan dari orang lain begitu. Kira-kira ya kayak gimana sih selain tadi yang WL udah share tentang ada KDRT, suami selingkuh berkali-kali dan oke, nggak apa-apa, itu normal, walaupun aduh itu kan sebenarnya nggak sehat banget gitu ya. Nah, yang tadi gossiping gitu ya, bergosip. Ada lagi dari teman-teman yang lain, model-model
atau bentuk-bentuk toxic relationship yang pernah teman-teman tahu lah kira-kira gitu. Ya, ini stop di gambar ini dulu. Nah, kira-kira bentuknya apa lagi nih selain yang tadi saya sampaikan, merangkum dari yang ada. Bully lewat kata, thank you, Bu. Meremehkan, iya verbal banget ya, betul. Itu tuh nyakitin dan itu sebenarnya bentuk kekerasan juga sih. Kalau menurut teori tentang kekerasan itu agresif ya, agresivitas itu masuk tuh. Ya, nggak cuma fisik ya, tapi juga verbal itu tanpa sadar melukai atau mencederai seseorang, terutama psikologisnya ya. Saya pernah waktu, ya oke, lebih nyelekit ya. Ya betul, betul sekali Hari. Saya pernah nih, tapi remaja ya waktu itu ya. Ya, thank you Felicia. Yang mengubah mental orang, betul. Saya pernah nih di remaja itu, mereka lucu deh, saling manggil nama, tapi pakai nama sebutan, julukan yang saya kaget waktu denger julukannya. Ini mohon maaf ya, ini jangan ditiru ya. Jadi ngomongnya gini nih sama temennya, "Hai Jing, apa kabar? Baik nyet." Loh, terus saya kaget banget dengernya. Lah, kok gitu sih nyebut nama temennya gitu. Sampai saya tegur, saya bilang, "Emang nama dia aslinya begitu?" "Kayaknya enggak deh, saya yakin nggak itu nama aslinya." Habis orangnya kelakuannya juga kayak gitu sih, Kak. Nah, itu dia tuh. Jadi saya pikir lama-lama jadi kebentuk dari julukan-julukan jadi beneran gitu ya. Beneran dalam arti ya udah dia merasa bahwa dirinya ya memang serendah itu. Ya dia punya perilaku yang rendah aja kalau begitu ya. Nah, apalagi nih, mahasiswa saya pernah cerita toxic itu kayak, eee, selain kekerasan dalam pacaran, tadi kan Bu ya cerita tentang KDRT ya. KDRT itu kan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau di kalangan anak muda yang belum menikah itu ternyata cukup banyak yang saya dengar tuh kekerasan dalam pacaran. Nah, itu juga masuk dalam toxic relationship. Atau pacar-pacar atau teman-teman yang morotin, apa bener ya istilahnya ya, morotin tuh yang jadi beban buat saya, apa-apa harus saya yang belanjain begitu. Jadi sukanya nebeng finansial lah gitu. Kalau lagi makan siang tuh nanti bisa-bisa tiba-tiba tuh bisa aja dia nempel aja, ternyata emang pengennya dibeliin dan segala macam. Oke, overprotective juga, betul. Itu mirip kayak petugas keamanan yang selalu nanyain kita gitu. Pergi sama siapa, kemana, jam berapa, bagaimana gitu. Aduh, padahal ayah kita mungkin nggak begitu ya nanyainnya gitu ya. Jadi ribet banget ya. Kadang-kali ada lagi teman-teman, kalau ada lagi boleh dibandingin, betul. Ya, kamu kok nggak kayak si ini sih, kamu kok kayak sepupu kamu sih, kamu nggak kayak kakak kamu. Duh ya nggak sama, uang kita beda kok, lahirnya juga beda. Karena manusia nggak ada yang sama, betul. Ya itu menyakitkan ya. Jadi intinya benar sih tadi ada yang mengatakan bahwa itu terjadi perlukaan secara psikologis sebenarnya. Nah, boleh di next lagi 2 slide lagi. Nah, satu lagi, terus oke. Oh, gantian saya yang nggak bisa baca ya. Tunggu sebentar ya, saya buka yang versi sebelumnya, Nes. Sebentar. Yang sebelumnya. Sorry kok Agnes nih, siapa? Ya, ini dia. Sebentar ya, saya next lagi, sorry. Ya, ini berhenti di sini. Tunggu ya, saya nggak bisa baca karena tulisannya kecil. Saya coba buka yang versi saya dulu ya, sebentar. Saya buka dari laptop saya sendiri juga. Ya, jadi saya memang tidak akan memberikan definisi karena menurut saya tadi saya sudah sampaikan bahwa istilah toxic relationship itu sebenarnya kayak terminologi um, yang berbeda saja, tapi sebenarnya meaningnya sama untuk banyak hal negatif tentang social relationship atau interpersonal relationship, begitu ya. Jadi ini kira-kira nih menurut saya kalau saya sudah sedang membaca beberapa literatur dan juga mengamati fenomena yang pernah terutama mahasiswa saya laporkan sih, karena saya kan gaulnya sama mahasiswa nih, mahasiswa sendiri nih ya. Kira-kira memang kalau dari jurnal penelitian tuh mereka menuliskan tentang uh, unhealthy interpersonal relationship atau social relationship ya. Jadi relasi interpersonal yang tidak sehat yang bisa merusak well-being manusia, karena well-being ini kan perlu untuk dijaga sebenarnya ya. Kalau kita kembali kepada pemahaman tentang bagaimana Allah menciptakan manusia secitra dengan Allah, bahwa kita berharga, kita mulia, memang ya
ya kita harus menghargai diri kita sendiri dan juga orang lain sebetulnya ya. Nah, justru kalau toxic relationship ini malah tidak sehat, bisa merusak well-being, tidak hanya orang lain, tapi termasuk diri kita sendiri sebenarnya, kalau ternyata kita adalah pelaku gitu. Kalau teman-teman jangan salah sangka bahwa pelaku KDRT sekalipun kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya itu dua-duanya mengalami ketidaksejahteraan secara psikologis atau ketidaksehatan secara mental, dua-duanya. Jadi bukan hanya si korban atau orang yang mendapatkan penderitaan secara fisik dan juga psikologis, tetapi juga pelaku. Karena sebenarnya ada kondisi di mana dia tuh kayaknya tuh kalau orang luar melihatnya ya, kayaknya nggak sadar gitu bahwa sebetulnya yang dia lakukan adalah satu putaran perilaku kekerasan yang jadi siklus gitu. Dan didasari oleh uh, ya ketergangguan di dalam kondisi psikologisnya, kira-kira begitu ya. Nah, itu dua-duanya mengalami ketidaksejahteraan secara well-being ya, secara psikologis. Nah, ada juga yang saya mencoba mengartikan tentang bahwa toxic relationship itu bisa berarti memang ketiadaan positif social relationship ya. Karena kan yang diharapkan desainnya manusia itu berinteraksi dengan manusia lain adalah positif social relationship atau positif interpersonal relationship. Dan itu sesuai banget dengan desain alam menciptakan manusia. Tapi yang namanya juga racun begitu ya. Di mana-mana tuh racun tuh pasti mengganggu atau merusak ya. Kayaknya nggak ada racun yang menyembuhkan. Saya belum pernah nemu nih. Kecuali kalau ada ya mungkin ya satu dua kasus atau satu hal yang unik aja gitu. Tapi kalau udah istilahnya toxic itu konotasi banget secara negatif begitu ya. Sehingga saya mengatakan ini saya ngambil dari satu literatur yang terbit beberapa tahun yang lalu tentang bahwa toxic relationship itu bisa membuat orang akhirnya mengalami isolation dan akhirnya loneliness gitu ya. Ketiadaan positive social relationship atau interpersonal ketiadaan positive interpersonal relationship yang itu bisa membuat rendahnya well-being seseorang atau individu. Termasuk akhirnya orang itu nantinya bisa melakukan isolation dan ujungnya bisa loneliness. Nah, untuk informasi teman-teman, loneliness atau kesepian itu bisa tanda petik mematikan orang lain. Di Amerika Serikat tahun 2017-2018, kesepian merupakan penyebab kematian nomor 3 terbesar pada orang muda. Jadi karena loneliness ini akhirnya orang-orang merasa tidak berharga, tidak diperhatikan, dia merasa didera secara psikologis dan akhirnya memilih untuk lebih baik mengakhiri hidupnya. Kira-kira begitu. Dan itu menyedihkan sekali ya. Nah, next lagi, Molly. Nah, ini bentuknya, saya mengambil bentuk toxic relationship itu, tadi teman-teman udah share begitu ya. Dan itu tuh yang saya tulis ini sesuatu yang generik sebenarnya. Jadi bisa jadi nanti ada lagi yang lain, tapi intinya kira-kira seperti ini. Ini istilah dari banyak anak muda, ini istilah love and hate relationship. Yang kayak tadi tuh, yang di-sharekan oleh Bu Yael begitu ya. Jelas-jelas dipukulin, jelas-jelas dicaci maki, misalnya dihina. Mungkin pacaran juga demikian. Tapi kok nggak bisa lepas gitu kayaknya. Malah merasa itu nggak apa-apa, itu bagian dalam perjuangan percintaan. Saya jujur agak tepok jidat sih sebenarnya kalau ada orang yang ngomongnya kayak gitu, karena itu sebenarnya dia menderita sekali termasuk pelakunya gitu ya. Jadi kayak love and hate relationship, kayak benci dan cinta tuh jadi satu gitu. Termasuk juga di keluarga bisa begitu tuh, antara ibu dengan anak gitu ya, mertua dengan menantu, suami dengan istri, antar anak, itu bisa terjadi love and hate relationship-nya. Saya benci, tetapi saya cinta. Tuh. Dan dua-duanya sama kuat. Itu menurut saya, ya cukup mengganggu begitu ya. Karena ada kebingungan secara psikologis. Nah, yang berikutnya yang juga common menurut data, justru di pandemi ini semakin banyak, yaitu KDRT. Di Jogja, data dari Komisi Nasional Perempuan, kalau nggak salah, di negara Rusia, negara Cina, masa pandemi COVID yang sekian bulan ini, meningkatkan jumlah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan itu sebenarnya sih, ya terprediksi begitu ya. Karena orang-orangnya memang
tidak memiliki pola komunikasi atau pola relasi yang sebetulnya sehat. Jadi waktu sebelum pandemi, dia kan bisa pergi ke tempat lain untuk meredakan emosinya. Misalnya dia lagi nggak mood ketemu istrinya atau suaminya, dan itu bisa membuatnya semakin marah misalnya. Nah, untuk menghilangkan rasa kayak gitu, dia pergi ke tempat lain, jadi pulangnya agak larut misalnya. Nah, begitu pandemi yang orang tidak boleh kemana-mana, harus di rumah terus 24 jam, sehari dan 7 hari seminggu, keterampilan dan pola komunikasi atau interpersonal relationship yang kurang baik, itu tidak dibenahi, ketemu terus, yang ada ribut terus dan terjadi KDRT, termasuk juga KDP ya, secara verbal kalau di masa pandemi ini ya. Tapi psikologis juga cukup kuat terjadi ya. Nah, yang lainnya adalah ini, teman-teman, yang soal insecure attachment ini yang tadi itu. Fearful itu, apa namanya, kalau fearful tuh gini, model kayak, istilah saya tuh kayak hansip 24 jam gitu, yang nanya terus gitu. Kamu kemana? Kamu di mana? Jadi dikit-dikit di apa tadi istilahnya Bu Yael, overprotective ya. Itu karena khawatir banget. Jadi bukan karena fearful attachment ini, bukan karena saya peduli sama orang itu, tapi saya khawatir dengan diri saya sendiri gitu. Nanti saya ditinggal. Akhirnya kalau pasangannya kemana aja atau sahabatnya kemana aja, tanpa dia ikut, itu gelisahnya minta ampun. Nah, itu merupakan bagian dari salah satu insecure attachment. Jadi memang ini tuh sedikit ada apa namanya ya? Sedikit ada peran dari pola relasi antara dia dengan orang tuanya atau significant caregiver-nya ya, atau orang yang dulu mengasuh dia begitu kira-kira. Nah, atau yang avoidant begitu. Avoidant itu justru dia berusaha menghindari malah. Nggak seneng kalau dia dekat dengan orang lain gitu. Ya, karena memang nggak terbiasa diperhatiin dan tidak terbiasa untuk memperhatikan orang lain ya, termasuk orang-orang yang sebetulnya posisinya secara relasi itu harusnya dekat begitu ya. Atau dismissing. Dismissing ini biasanya ini orang-orang yang cuek bebek, tapi cuek bebeknya minta ampun. Betul-betul nggak peduli dengan kondisi orang lain begitu ya. Bahkan dengan dirinya sendiri juga dia nggak terlalu peduli ya. Kucel apa segala macam. Nah ini nih sebenarnya masuk menurut saya dalam bentuk-bentuk toxic relationship yang muaranya adalah insecure attachment dan lain-lain yang mungkin nanti dalam diskusi kita bisa ngobrol gitu ya. Next lagi, Molly. Nah, ini faktor penyebabnya dan ini mungkin teman-teman bisa menambahkan kalau menurut teman-teman menemukan ada yang unik ya, karena kan ini berdasarkan apa yang saya telusuri dan berdasarkan kasus-kasus yang pernah saya tahu begitu ya. Nah, pola relasi memang nggak sehat, tadi saya sudah singgung tentang KDRT, KDP, memang polanya yang nggak bagus, karena di dalamnya juga termasuk pengaruh dari atau peran dari pola attachment di dalam keluarga ya. Jadi makanya nih saya suka wanti-wanti nih teman-teman yang punya anak atau berencana untuk menikah, coba dicek kembali, direncanakan kembali bagaimana sebaiknya nanti teman-teman berinteraksi dengan anak gitu ya, dan juga dengan pasangan masing-masing ya. Itu tidak perlu membawa pola asli di keluarganya masing-masing, tapi ciptakanlah pola baru yang memang menurut saya lebih sejalan dengan pemahaman tentang bagaimana Kristus menginginkan kita sebaiknya berinteraksi dengan orang-orang lain gitu, termasuk orang yang kita cintai gitu ya. Nah, yang kedua bisa jadi karena trait-nya atau karakteristik kepribadian kita sendiri gitu ya. Itu memang nggak bisa dihindari ya, orang-orang yang kecenderungannya mungkin terlalu mengikat diri terhadap orang lain, jadi orang nggak boleh jauh-jauh dari dia, begitu ya. Itu agak mirip juga dengan attachment sebenarnya, atau juga orang-orang yang pencemas begitu, atau orang-orang yang cenderung tidak peduli ya. Jadi bukan karena situasinya, tapi memang trait-nya, karakteristiknya dia yang kayak gitu. Atau yang egoistis ya, jadi yang penting dia merasa enak dan nyaman, tapi nggak peduli orang lain gimana begitu ya. Itu empatetiknya sangat rendah. Kemudian ini dari jurnal saya dapat tentang yang tadi, ketiadaan positif social relationship yang bisa mengakibatkan isolation dan loneliness. Dia di jurnal ini mengatakan bahwa bisa jadi karena
kita modeling atau kita social observing. Jadi mengamati bagaimana orang lain berperilaku, itu akhirnya tanpa kita sadari itu mekanis di dalam kognisi kita, dan itu mengajarkan kita tentang bahwa itu tuh yang benar kayak gitu. Padahal itu sebenarnya salah gitu. Jadi kita meniru, mencontoh sesuatu yang sebenarnya nggak baik. Karena bisa jadi memang kita di sekitarnya kita memang itu semua modelnya kayak gitu. Nah ini perlunya memang persekutuan-persekutuan semacam ini, memang kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang memang sebaiknya dibetulkan begitu ya, dibenarin gitu atau dibenahi. Supaya jangan jadi kebiasaan dan akhirnya itu menjadi contoh buat orang lain, itu bahaya banget. Memang jadi beban social observing dan modeling ini adalah kalau saya menjadi orang tua di depan anak-anak saya. Nah, anak-anak itu sangat cepat untuk modeling ya, dan observe-nya cepat sekali. Terutama anak-anak yang belum bisa bicara, jangan dikira bahwa kalau dia belum bisa bicara, itu dia kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain. Enggak, observasinya kuat justru. Jadi dia akan mengamati apa yang dia bisa lihat. Dia memang nggak banyak bicara karena memang belum bisa bicara, tapi perhatikan perilakunya. Jangan-jangan ada yang dia tiru, gitu ya. Nah ini menjadi tugas orang dewasa untuk benar-benar memperhatikan perilaku kita, gitu ya. Kalau kita konsisten membuat satu peraturan atau aturan, ya orang dewasanya yang harus konsisten. Jangan paksa anak-anak untuk konsisten kalau saya sebagai orang dewasa tidak konsisten, begitu ya. Itu merusak sebenarnya. Next, next lagi, yes. Nah, teman-teman pasti udah pernah baca ya. Saya coba bacain. Teman-teman yang di dekatnya, saya nggak nulis ayatnya di slide. Biasanya saya suka tulis, tapi saya pengen banget teman-teman membaca langsung gitu ya. Saya coba bacain ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini menarik ya, saya sengaja ambil bagian ini karena saya berpikir bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain dalam social relationship atau interpersonal relationship, sebenarnya disitulah semakin terasa bagaimana kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh melakukan. Jadi bukan sekedar tahu tentang kasih, tapi melakukan kasih itu sendiri. Karena sebenarnya firman Tuhan itu sudah mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku kasih gitu. Kalau ada seorang pria mengatakan bahwa saya mencintai kamu atau saya mengasihi kamu kepada seorang perempuan, perhatikanlah perilakunya. Nggak usah tersihir dengan pemberiannya. Nggak usah terlena dengan kata-kata manis, karena perempuan yang sedang jatuh cinta kadang suka lupa bahwa yang penting bukan itu. Ya, tapi justru apakah dia sabar, apakah dia murah hati. Murah hati itu bukan berarti harus ngasih barang ya. Tapi murah hati untuk dia bisa memberi perhatian misalnya. Menyatakan bahwa atau melakukan kebaikan yang justru tidak hanya buat pacarnya atau istrinya, tetapi kepada orang lain yang memang kita pikir atau kita rasa memang orang itu perlu untuk mendapatkan kebaikan begitu ya. Dan saya dengan suami saya selalu menghimbau anak-anak muda seperti teman-teman, carilah pasangan-pasangan atau calon pasangan yang memang orangnya baik hati, kayak gini ya, kayak dikasih ini gitu ya, yang murah hati, yang tidak cemburu, yang tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi nggak usah dulu lihatin apakah dia mengendarai A, B, C, dan D gitu ya. Tapi cari apakah dia orangnya baik hati, dia orangnya memang uh,
tanggung jawab, memang orangnya bersedia menuntaskan sesuatu yang sudah dimulai, tidak membuat orang lain bersusah hati, yang dia bergembira karena kebenaran, bukan karena kesukaran orang lain begitu. Itu kan nggak dewasa namanya ya. Yang dia tidak pendendam gitu. Walaupun mungkin kita tidak bisa mencari yang sangat sempurna orang seperti itu, tetapi dia mau belajar untuk merubah perilakunya. Nah, itu yang penting karena kasus-kasus KDRT salah satunya adalah uh, kita tuh sebetulnya sudah tahu ketika pacaran atau sebelum menikah, ini pasangan kita kelak ini kayaknya emang ada satu hal yang nggak pas begitu. Tapi kita denial untuk mengakuinya karena takut sekali saya nanti akan susah mendapatkan pasangan berikutnya. Nah ini dia nih buat teman-teman yang muda-muda, kekhawatiran seperti itu tolong dihilangkan gitu ya. Carilah orang yang berdoalah supaya Tuhan memberikan orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Karena kalau dia mengasihi Tuhan, dia pasti mengasihi kamu dan mengasihi dirinya sendiri juga. Gitu ya. Next, Molly. Nanti kita bisa ngobrol, tanya jawab. Nah, ini ada beberapa hal, saya pikir saya langsung masuk aja ke, kalau gitu bagaimana ya, supaya saya bisa tidak melakukan toxic relationship, atau setidaknya saya menyadari bahwa ini ada yang nggak beres gitu di dalam relationship saya. Yang pertama memang sebaiknya teman-teman punya pengenalan diri yang baik ya. Basis dari pengambilan keputusan dan bagaimana saya harus berperilaku adalah justru harus kenal diri dulu. Teman-teman harus mulai dari bahwa saya adalah ciptaan yang berharga dan mulia, bahwa saya sudah sempurna sebenarnya. Dan saya tidak perlu mencari-cari pembenaran atau mencari-cari apa namanya ya, omongan dari orang yang bilang bahwa saya baik, saya sempurna. Enggak perlu cari-cari membuktikan, enggak perlu. Dan pembuktian-pembuktian diri seperti itu justru toksik sebenarnya. Banyak yang toksik gitu. Dan itu nanti akan merusak diri sendiri dan juga merusak relasi orang lain. Yang kedua, next, oke. Setelah kenal diri, next, terima diri. Karena tahapannya nggak bisa terima diri kalau belum kenal diri ya. Jadi ini penting banget ya. Terima diri apa adanya memang. Ya kalau memang saya hanya bisa ini ya oke. Kalau saya nggak bisa ini ya jangan dipaksa begitu. Tapi kalau saya sadar dalam proses pengenalan diri saya bahwa saya punya potensi ke sana, ya harus diupayakan supaya potensi itu bisa terrealisir dengan baik gitu. Karena begitu teman-teman kenal diri dan terima diri, next slide-nya adalah teman-teman akan mudah untuk terima orang lain. Kalau ada orang yang sulit sekali untuk bisa menerima orang apa adanya, problemnya bukan di orang lain, tapi problemnya di dia sendiri justru. Jangan-jangan dia emang nggak bisa, belum bisa terima diri sendiri. Karena dia akan sering mengeluhkan orang lain, dan akhirnya sering banget judging atau labeling gitu. Verbalisasinya bisa jadi toksik buat orang lain dalam berinteraksi atau berelasi. Itu kan menyakitkan ya, kalau secara verbal tuh kita di-judge atau di-label yang nggak baik begitu. Dan next adalah, kalau sudah bisa terima orang lain, maka kita bisa treat others well. Kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik, gitu ya. Nah, saya berhenti sampai sini, karena saya ngeliat jam di rumah saya. Kalau menurut Anda, untuk seharusnya ada tanya jawab, begitu ya. Saya berhenti sampai sini, slide-nya boleh di unshare, gitu. Kalau ada yang mau nanya, diskusi segala macam, silakan teman-teman. Ayo kita diskusi. Itu memang ada bagian di slide saya yang belum di-share, tapi nggak apa-apa, itu nanti aja. Oke, berarti kita buka forum diskusi dulu ya Kak ya, sejauh ini ya. Biar saya nggak terlalu banyak ngomong gitu. Oke. Jadi mungkin teman-teman muda ada yang mau tanya. Sorry ya, minum ya. Ya boleh Kak Esther, silakan minum dulu. Setelah teman-teman kalau ada yang mau nanya, perihal sampai sini dulu sebelum kita melanjutkan materi. Apakah mungkin ada yang mau dikonfirmasi, boleh, atau ya terserahlah apa begitu ya. Oh, boleh deh Kak Esther, aku mau nanya. Silakan Hari. Oke. Oh, saya nggak bisa dengar suaranya, tunggu ya. Hari ya? Iya Kak. Oh oke, ya Hari. Oke, mau nanya nih Kak.
kan oma dari pihak papa itu tinggal di rumah aku dan memang dari Sorry, kecil siapa yang tinggal di rumah Hari? Har, suaranya agak kurang gede, Har. oma Deketin dikit. Ah, sip. Oh, Oma, oke. oma dari pihak papa itu tinggal di rumah aku Oh, karena kan oke. papa sebagai anak cowok Mm-mm. pertama anak cowok tertua jadi tinggalnya Oh, di rumah oke. kami dan mungkin karena dari kecil kali ya juga udah tinggal bareng secara tidak langsung juga membantu mengasuh aku sebagai cucunya gitu dan kakakku. Nah, tapi Mm-mm. atau kenapa menurutku kayak ada satu hal dari oma aku yang buatku tuh agak apakah ini termasuk toxic relationship tadi karena tadi sempat secara nggak langsung disinggung sama Kaiser tadi yang contohnya Mm-mm. misalnya kayak overprotective gitu kan kayak Mm. kesannya Oke. posesif banget itu. Mm-mm. Aku ngerti sih memang di zaman sekarang ini kan waktu itu apalagi isunya karena lagi COVID udah gitu Mm. lagi Oke. mau menjelang Idul Fitri gitu. Waktu itu Mm-mm. kasusnya aku harus waktu itu aku bantu rekaman ibadah GKIMK. Nah, jadi Oh, pulangnya juga oke. agak malam karena memang biasanya kami rekamnya untuk 2 minggu. Nah, Oke. dan biasanya dia pasti kalau aku mau pergi gitu, dia pasti bilang, "Jangan pulang malam-malam ya." Aku bilang, "Iya." Gitu. Nah, tapi kenyataannya kan ya mau gimana emang prosesnya cukup panjang kan. Misalnya pulangnya waktu itu emang lumayan malam sih, sekitar jam 10:30 deh kayaknya. Nah, Mm. dia tuh kayak biasanya kalau aku antara pokoknya tiap kali pergi lah, entah habis pulang kuliah karena memang ada tugas pulangnya malam atau gimana, kayak dia tuh kayak bilang, "Kok lu pulang malam banget sih? Udah dibilang jangan pulang Mm-mm. malam-malam," gitu. Aku bilang, "Aku kan bawa kunci, nggak usah tunggu, nggak apa-apa," gitu. Jadi Mm-mm. kayak dia tuh ngedumel sendiri gitu loh. Dan yang aku bingung tuh kadang-kadang dia kayak mengeluh ke tante aku yang which is Mm-mm. kakaknya dari papa aku. Dia kayak Mm-mm. mengeluh, "Iya nih kemarin nih si Hari pulangnya malam banget bikin gua nggak bisa tidur kayak cemas gitu." Padahal aku udah bilang kan bawa kunci. Maka pas aku kadang denger dia cerita gitu sama tanteku terus aku kayak lah kan gue nggak suruh lu nunggu, gue juga bawa kunci, Mm-mm. gue udah 20 tahun cuy gitu, aku udah 22 gitu, ya tapi masih ibaratnya kayak dia nggak percaya banget kayak udah kunci pintu belum, udah ini belum, udah Mm-mm. itu belum, aku kayak udah Mm-mm. gitu. Iya, Hari ngerasanya nggak nyaman ya, gitu ya. Kayak apa? Rasanya kayak gimana? Kayak saya nangkep pesan kayaknya kamu kok jadi kayak anak kecil gitu ya. Gua kan Benar-benar, udah aku merasa 20, kayak 22 gitu ya. umurku udah segini kan, ya memang mungkin kadang-kadang aku Mm. teledor, aku akui gitu, kadang-kadang aku teledor. Waktu Mm-mm. itu pernah nggak kunci pintu garasi atau nggak kunci pintu utama gitu, Mm-mm. aku lupa, memang pernah gitu, kadang-kadang kan Mm-mm. udah malam kadang halu gitu ya, jadi Mm-mm. kadang kelupaan gitu, tapi kan itu Mm-mm. cuma kayak apa ya namanya, insiden yang sesekali gitu loh, bukan yang selalu terjadi gitu, jadi kayak kadang-kadang merasa Iya, kayak iya. kok lu nggak sepercaya itu sih sama Mm-mm. gua udah segede ini loh gitu. Oke. Hari, menurutmu apa yang membuat Oma begitu? Kira-kira nih Hmm, Hari, menurut Hari nih, kan pasti yang lebih kenal Oma Hari daripada saya gitu. uh, Mm-mm. menurutku Kira-kira sih nih. karena Mm-mm. yang pertama karena satu dia tidur, dia kan kamarnya dia sendiri di lantai bawah. Lebih Mm-mm. rentan lah ibaratnya. Ibaratnya dia waktu itu pernah bilang kok gitu. Kan kita pernah bilang, jangan kunci pintu loh. Ntar kalau ada amit-amit ada kenapa-napa kita nggak bisa susah bantunya Oke. gitu. Nah dia bilang, kan dulu gue tidur di lantai bawah, ntar ada apa-apa gue duluan yang kena. Nah jadi mungkin salah satunya itu sih yang bikin dia agak parno gitu. Mm-mm. Yang lain apalagi Hari? Ya, tolong diingat bahwa Hari dengan Oma itu punya relasi hubungan darah ya. Mm-mm. Mm-mm. Terus ya mungkin karena orang tua kali ya. Aku juga pernah sih ngobrolin itu Mm-mm. ke temanku gitu. Mm-mm. Temanku bilang, iyalah omah gue juga gitu. Udah Mm-mm. mau pulang jam 1 pagi pun kayak ibaratnya cucu belum pulang tuh ibaratnya pasti khawatir, pasti ditungguin gitu. Memang kayak Mm-mm. semacam naluri keibuan ke nenek kan. Iya, iya, kenenekan ada gitu ya. Mm-mm. Ri, saya mau nanya nih, kalau seandainya nih kamu pulang malam nih ya,
jam 11, jam 12, jam 1, apapun alasannya gitu ya, seandainya nih, terus oma nggak nanyain, nggak khawatir, nggak pernah singgung-singgung, kamu pulang ya udah dibiarin aja gitu. Kamu nggak pulang, dia juga nggak akan nanyain, kamu ini. Nah, kira-kira gimana perasaanmu? Pasti ngerasa aneh sih, apalagi Oke. sering kali kan juga pasti omaku tipe yang kayak misalnya jam 9 belum sampai rumah, misalnya habis kuliah padahal lagi ngerjain tugas gitu. Pasti mamaku udah bilang, lu dari mana aja sih? Si Oma tuh udah dari tadi suruh gue telepon lu tahu. Gitu. Iya. Oke. Nah, saya kayaknya ingin sedikit meluruskan, kayaknya kalau yang relasi model begini, nampaknya sih nggak bisa dibilang toxic relationship karena tidak ada, menurut saya tidak terlalu apa namanya ya, memenuhi pemahaman tentang bahwa ada well-being yang terganggu begitu atau rusak. Memang kekhawatiran iya, kecemasan iya, kamu jadi nggak nyaman iya, tapi ini kelihatannya karena belum adanya pemahaman antar kebutuhan atau karakteristik generasi. Betul. Ini sih jadi gini Hari, kalau dalam yang saya amati, seorang nenek atau kakek akan lebih menaruh perhatian lebih besar atau kekhawatiran lebih besar bukan kepada anak, tetapi kepada cucu biasanya. Sering dengar nggak istilah bahwa kalau sama anak tuh biasanya nggak terlalu diprioritaskan, tapi kalau cucu minta apa, nenek atau kakek pasti kasih. Nah, itu kadang-kadang suka dimanfaatkan oleh para cucu sebagai trik gitu ya, untuk mendapatkan sesuatu yang nggak dapat dari orang tuanya, minta sama oma atau opa pasti dikasih gitu. Karena kayaknya opa-oma tuh kalau sama cucu kalah deh pasti gitu ya. Itu saya juga lihat ke ayah saya gitu ya. Kalau ke kami itu atau mertua saya gitu ya, kalau ke kaminya tuh, wow, kayaknya tar dulu. Tapi kalau cucu, no comment, dia nggak berani ini. Kayaknya nggak berani ngelarang, nggak berani apa, kayak ya nggak tahu ya, apa ya, natural ya. Natural relationship antara grandparents dengan grandchildren gitu kira-kira. Itu satu. Terus ya tadi Hari sempat singgung tuh, mungkin karena oma kayak agak trauma gitu ya, karena ada pernah kejadian gitu. Mungkin karena ya setiap orang pasti punya persepsi yang berbeda tentang suatu peristiwa. Ya, ada orang yang barangkali bisa dengan cepat menerima satu peristiwa tertentu atau kejadian tertentu dengan oke, lega, ikhlas, tapi ada orang yang masih terbayang-bayang. Nah, itu nggak bisa dicegah karena itu persepsi. Ya, persepsi itu bisa dipengaruhi oleh pengalaman. Ingat pengalaman hidup Oma lebih banyak daripada Hari. Oma pasti umurnya lebih dari 50-an tahun dong. Jangan-jangan 60-70 nih kayak saya. Ya, lebih dari 70. Iya kan? Nah, kebayang dia merefer kepada pengalaman hidupnya di masa beberapa waktu-waktu lalu yang jangan-jangan dari kamu belum lahir pun beliau pernah punya referensi tentang hal-hal yang tidak enak begitu. Dan dia nggak mau tuh. Nah, begini, kekhawatiran atau kecemasan itu bisa juga terjadi karena tidak mau si person yang menjadi pusat perhatian itu terlukai. Biasanya begitu. Nah, cuma mungkin cara dia tidak ingin person itu terlukai, ada yang mengesankan jadi overprotective, ya. Ada yang jadinya kok saya nggak diberi ruang, padahal kan saya udah gede. Iya sih, memang ini ada semacam gap ya, atau ya memang ini kendala yang lumrah sih sering dialami, bahwa yang namanya cucu selalu dianggap anak-anak, bahkan saya yang udah dewasa kayak begini, yang udah 40-an tahun, tetap aja dianggap anak-anak sama ayah saya. Anak saya udah gede itu masih digituin gitu. Jadi kamu bisa bayangin kalau kamu posisi cucu, saya aja digituin gitu sama ayah saya gitu ya. Di mata dia saya itu anaknya, udah titik selesai gitu. Padahal saya, maaf Pak, saya more than 40 years old. Anak saya udah SMP soalnya. Tetap aja manggil saya dek, kamu nggak ngerti dek terus saya bilang. Ya, jadi ini menurut saya coba aja, gimana sih caranya kalau gitu Kak Esther ngatasinnya? Simple. Tapi saya bukan menyederhanakan masalah ya. Maksud saya gini, coba lihat dari sudut pandang Oma yang seorang Oma
dengan segala pengalaman beliau terhadap banyak hal, dan ini kamu punya hubungan darah dengan dia, barangkali dia punya apa ya, kerinduan tuh cucunya itu jangan sampai gimana gitu. Nah, itu dibawa ke sana, terus coba deh ngobrol sama oma, tanyain hal-hal yang menyenangkan. Jadi jangan 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 judge dulu bahwa oma kayaknya gini, oma belum tentu. Dia sekedar khawatir aja. Dia nggak ada kemungkinan besar sih nggak ada maksud untuk dia apa namanya membatasi ruang gerakmu. Mungkin ini saatnya untuk memperbaiki relasi gitu antara Hari dengan Oma, memperindah komunikasi lah kira-kira gitu supaya Oma ngerti bahwa kalau nanti mungkin ada negosiasi ya, nah Oma nggak perlu terlalu khawatir banget. Hari itu sebenarnya bisa kok jaga diri, tapi kalau Oma khawatir ya udah deh Hari misalnya ini terjadi negosiasi, ya udah nanti pulangnya paling malam jam 10 misalnya. Dan itu kayaknya sih kalau di situasi pandemi sekarang kayaknya perlu deh teman-teman untuk juga agak memperhatikan jam malam ya kalau menurut saya. Walaupun dengan alasan pulang dari gereja, kalau menurut saya tetap sih teman-teman perlu perhatikan itu. Itu aja sih kalau dari saya ya. Nanti kalau Hari merasa nggak gimana banget, kita boleh lewat jalur yang lain ya komunikasinya ya Hari ya. Oke, Kak. Atau mungkin ada teman-teman yang mau nambahin juga boleh begitu ya. Oke, ada lagi barangkali yang mau diskusiin sesuatu atau berkomentar begitu ya. Silahkan teman-teman. Ups, bentar ya. Di sini ada yang berencana mau menikah dalam waktu dekat, walaupun dalam masa pandemi tetap akan melangsungkan pernikahan, ada nggak ya? Yang sedang hadir di sini? Enggak ya? Nggak ada sih, Kak. Ada. Oke. Yang ingin menikah pasti banyak ya. Walaupun mungkin pasangannya belum ada. Oke, iya ya. Oh ya Molly. Iya. Oke, apa itu? Ada lagi kah teman-teman yang mau didiskusikan? Mungkin sesuatu yang common terjadi di lingkungannya teman-teman gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nggak alami langsung sebenarnya, tapi kayaknya kok ini sering ya saya lihat gitu. Mungkin sambil nunggu yang lain, saya coba share sedikit tentang nggak tahu ya ini kalau saya bahas tentang relasi pacaran relevan nggak ya buat teman-teman. Saya perhatiin ya, ini karena mau dia masih mahasiswa maupun udah kerja, itu tuh ada pola yang lucu ya. Kalau di pacaran itu, kenapa ya anak muda ini jadi sangat overprotective terhadap pasangannya. Tapi begitu menikah, pasangannya dicuekin gitu. Itu kebalik sebenarnya loh. Kebalik bener. Itu prinsip pernikahannya bubar itu. Justru kepedulian itu semakin kuat ketika menikah malah. Kan sudah dipersatukan oleh Tuhan, masa dicuekin? Jadi sering banget ketika pacaran, waduh, bener-bener ini banget deh, over banget tadi istilahnya Bu Yael tuh ya. Pergi sama siapa, ini gimana, gitu. Kak, alasannya udah laku, Kak. Bu Yael tuh 11-7 Alasannya udah gitu. laku, Kak. Iya, tapi kan Alasannya udah laku. iya, cuman menurut saya itu secara filosofi kebolak-balik itu. Gini, kalau kamu masih pacaran, oke, itu kan relasinya relasi spesial ya. Kalau bahasa apa namanya ilmiah itu intimate personal relationship ya. Memang relasinya dekat, dan intimate personal relationship itu juga bisa terjadi apa dipakai untuk setting menikah gitu ya. Karena memang kan intim begitu ya. Cuman kalau menikah tuh lebih spesial. Tapi maksud saya gini, kalau seseorang itu belum menikah, sebetulnya ada cukup banyak hak yang itu dia nggak punya gitu. Bahwa saya masih berada dalam pengawasan orang tua saya, iya sebenarnya. Dan orang tua saya masih punya tanggung jawab full terhadap saya gitu. Walaupun saya manusia dewasa, tetapi pacar saya sebenarnya haknya nggak sebesar itu gitu loh. Nah, begitu menikah, saya malah dicuekin. Itu kebalik. Loh, kalau udah menikah, justru kita saling menjaga, gitu. Karena kan kita jadi satu, gitu. Nah, ini yang sering kebolak-balik. Saya ini, tahun ini saya menikah 14 tahun dengan suami saya. Saya menikah 2006. Pacaran saya lumayan lama, gitu ya. Karena waktu itu, kami LDR ya.
istilah karir LDR lah. Kalau saya dulu nggak ngerti istilah LDR gitu ya, karena waktu itu sebelum menikah kan suami saya kerja di kota tertentu di Sumatera, saya di sini di Jakarta begitu, dan waktu itu saya sedang menempuh studi S2, beliau juga sebenarnya gitu ya. Jadi orang tua meminta sebaiknya nikahnya nanti aja kalau udah kelar S2-nya. Saya pikir ya udah lumayan lama tuh, makanya pacarannya 5,5 tahun gitu ya. Dilalui dengan cukup seperti itu. Dan sepanjang ingatan saya selama saya pacaran dengan suami saya, itu dia itu kalau lagi ada di Jakarta jarang banget jemput saya, jujur. Dia akan bilang begini, kamu naik kereta aja, nanti saya tunggu aja di stasiun ini. Yang dari stasiun itu ke rumah saya tuh jaraknya cuma 10-15 menit doang sebenarnya. Saya bisa naik ojek yang ada di stasiun itu sebenarnya. Tapi dia bilang, saya jemputnya di situ aja. Kalau saya jemputnya di lokasi kamu kerja, mohon maaf ya itu jauh banget. Dan itu nggak efisien dan nggak efektif. Nanti kalau kita ngobrol, yang ada lelah dan percuma, mubazir. Tapi ketika menikah, kebalik banget. Kembali dari anak muda gitu. Ketika sudah menikah, itu saya pergi pelayanan kemana aja, atau saya mau ada urusan apapun, sampai Bandung, sampai mana, segala macam, itu diantar. Beda banget sama waktu saya pacaran. Makanya saya bilang, waduh, ini super duper sampai sekarang. Ini saya ngantor ini, saya nggak boleh naik angkutan umum sama suami saya. Diantar. Tuh sampai segitunya. Waktu pacaran nggak begitu. Kamu kan udah gede, bisa berangkat sendiri, pulang sendiri. Ya udah, berangkat pulang sendiri aja. Nanti saya jemput di stasiun. Coba. Lucu ya. Tapi ya makna pernikahannya dimaknai dengan betul begitu. Nah, ini dia nih. Ini menurut kebalik banget sama anak muda sekarang yang apa-apa harus lapor ke pacarnya. Menurut saya salah besar. Itu tidak menimbulkan trust, itu jadi toxic nanti. Akhirnya begitu saya, misalnya kamu pergi dengan orang lain, ada acara dengan orang lain, dia nggak yakin, dia nggak percaya, berantem lah, ribut lah, gitu ya. Mulai luka-luka hati lah, segala macam. Akhirnya nggak enak pacarannya, begitu. Nah, pacaran juga tetap harus membangun karakter ya. Jadi jangan, justru saya melarang teman-teman kalau pacaran eksklusif ya. Itu big no banget buat saya. Gak boleh pacaran itu eksklusif. Kamu tetap harus membuka diri untuk berinteraksi dengan orang lain supaya orang lain jadi fungsi kontrol gitu. Termasuk kalau ada toxic relationship di dalamnya. Kalau menikah eksklusif ya wah ya harus kamu tuh udah dua jadi satu kok. Ya jangan jajan tanda petik ke tempat lain begitu ya. Nggak boleh justru. Gitu ya. Ini bukan mau bilang bahwa pacaran itu boleh selingkuh, bukan. Tapi maksud saya justru jangan kemana-mana berdua aja, menutup diri untuk berinteraksi dengan orang lain sampai akhirnya orang tidak bisa mengevaluasi bagaimana perkembangan karakter dan juga perkembangan kerohanian pasangan yang sedang pacaran itu. Justru nggak boleh. Orang harus bisa evaluasi, terutama orang-orang signifikan ya, para pelayan-pelayan gereja atau kakak-kakak rohani begitu ya, harus bisa mengevaluasi pasangan yang sedang pacaran ini. Bahkan ketika menikah pun ada KTB-KTB pasutri, komsel-komsel pasutri yang itu juga bisa untuk menjadi sarana kontrol juga dan juga bertumbuh bersama begitu. Jadi jujur saya harus bilang salah satu cara untuk terhindar dari toxic relationship adalah jangan eksklusif kalau pacaran. Jangan ya. Jadi inklusi aja. Kira-kira gitu. Oke, ada yang lain teman-teman? Ada yang mau diomongin? Bagaimana dengan relasi di kantor yang tadi Agnes bilang ya? Nah, teman-teman kalau udah kenal diri, terima diri, kan harus bisa terima orang lain. Ya kalau emang teman-teman nggak setuju dengan perilaku orang lain di kantor, jangan digosipin dong. Kira-kira diapain dong? Ayo, yang udah kerja. Ini gosip ini bisa mengganggu, jangan-jangan bisa mengganggu karir. Jangan salah ya, ada orang-orang tertentu yang tidak dinaikkan karirnya atau jabatannya atau grade-nya karena terendus bahwa ini orang kerjaannya hanya ngomongin orang tapi nggak ada action. Jadi ngomong doang gitu, dan ngomongnya racun tanda petik gitu ya, nggak enak banget gitu. Dan itu nggak bisa tidak bisa
jelas bukan indikator sebagai seorang calon pemimpin yang baik. Kalau di kantor, di perusahaan kan pasti perusahaan akan mencari orang yang memang bisa diandalkan leadership-nya. Kalau nggak bisa, ngapain gitu. Nah, salah satu indikatornya adalah kamu gosipin orang nggak? Di tempat saya kerja, ini pernah jadi masalah loh, soal gosip ini. Itu bahaya banget itu benar-benar racun banget. Dan itu sangat mengganggu bahkan sampai ke perkembangan karir seseorang. Kalau udah ngomongin karir, bisa ngomongin gaji dan seterusnya, masa depan orang, kan kasihan gitu. Ya, jadi ada like and dislike yang tidak objektif, itu kasihan banget. Jadi jangan gosip. Kalau memang teman-teman nggak setuju dengan perilakunya, lebih baik dibicarakan langsung dengan orangnya atau didiskusikan bagaimana kita membantu merubah perilakunya dia gitu. Misalnya dengan menjadi contoh yang baik buat dia, sehingga ingat bahwa yang tadi ada yang namanya observing atau modeling ya. Manusia itu cukup mudah dan cepat untuk social observing dan juga modeling gitu, meniru, mencontoh. Dan prinsip meniru mencontoh itu juga diminta diperintahkan oleh Tuhan Yesus loh. Termasuk Paulus kepada Timotius gitu. Ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Apa maksudnya? Ya lu ikuti cara gue hidup. Berani banget ngomong begitu. Berarti kan dia menunjukkan perilaku-perilaku yang udah bagus sehingga akhirnya Paulus dengan yakin bilang, cara hidup saya udah oke sesuai dengan apa yang Kristus mau. Jadi kamu ikut saya kayak begini cara seorang pemimpin jemaat yang baik, kira-kira begitu. Seorang pelayan Tuhan yang baik harusnya seperti ini. Nah, jadi menurut saya ya kalau memang kita mau merubah orang lain supaya orang, dan daripada bergosip, lebih baik kita menata diri kita dengan baik supaya kita bisa menjadi contoh buat dia. Barangkali dia nggak punya model bagaimana sebaiknya menjadi seorang pekerja yang baik, begitu. Karena dia nggak punya model, akhirnya ya barangkali ya perilakunya kayak gitu. Terus kita gosipin dia lagi. Kan kasihan juga kalau kayak begitu. Ya, ingat tentang kasih yang di 1 Korintus 13 tadi, bahwa kita tuh bukannya berbahagia di atas penderitaan orang, tetapi kita harus berbahagia kalau orang itu juga melakukan kebenaran. Ya, nah itu yang harus kita lakukan karena prinsipnya udah begitu. Jadi kalau kita bilang saya pengikut Kristus ya harus lihat panduannya yang di Alkitab ini, ya ngikutin gitu. Jadi jangan bikin yang lain, kira-kira gitu teman-teman. Ini untuk yang gosip ya, karena ini sangat melanda termasuk nanti di share di sosial media. Aduh, itu lebih nggak bener lagi ya. Jangan ya. Jadi hoax itu nanti. Oke, adakah lagi teman-teman dari Agnes barangkali? Ada yang ini nggak, isu-isu yang mau diomongin? Atau terserah deh, habis ini mau diapain? Mungkin ada teman-teman lagi mungkin yang mau sharing, mau cerita, mau nanya-nanya. Apakah sudah melanda kehidupan bergereja menurut Agnes? Toxic relationship ini, interaksi di antara para pemuda? Ada sih Kak, bener sih kayak Gitu ya? melanda juga sih ya. Jadi maksudnya di dalam sebuah pelayanan pun jadinya ada hal-hal yang nggak enak gitu. Jadi kayak toksiknya mungkin kalau di dalam bergereja mungkin kayak apa ya? Kayak mungkin nggak tahu ya ini menurut kakak ini toksik apa bukan. Misalnya kayak ya udahlah ini buat pelayanan, Ya nggak sih? Kadang-kadang tuh malah sebenarnya kalau kita sebut kayak untuk pelayanan, tapi kayak sebenarnya hati kita kayak ada bencinya juga gitu, kayak nggak tahu ya mungkin kayak sebenarnya gue nggak suka sama dia, tapi udahlah demi pelayanan. Padahal sebenarnya jadi kita nggak memberikan diri kita seutuhnya untuk pelayanan tersebut, karena kita mungkin kayak landasin ya udahlah buat pelayanan gitu. Itu masuk toksik gak sih Kak? Masuk ya? Ya. Gak enak ya, kan menurut gue. Iya. Memang, nah itu dia tuh. Tapi saya curiganya juga bisa jadi interaksi di antara kalian nggak terbuka. Jadi akhirnya ada orang-orang tertentu yang merasa nggak nyaman dengan kalau dia mengekspresikan sesuatu gitu. Nah, kalau menurut teori yang pernah saya gunakan dalam riset saya, dan juga saya pernah lakukan dalam penelitian saya, maksudnya udah ada hasilnya kira-kira gitu, orang-orang yang tidak berani mengungkapkan ketidaksetujuan atau apapun itu
komentar negatif, perasaan yang tidak menyenangkan, itu penyebabnya adalah dia nggak nyaman dan dia nggak punya trust dengan komunitas itu atau kelompok itu atau dengan orang itu. Jadi kalau ada seorang anak nggak bisa share hal yang membuat dia tertekan kepada orang tuanya, bisa jadi karena relasi dia dengan orang tuanya nggak bagus. Anak anak itu nggak trust sama orang tuanya, dia nggak nyaman gitu. Nah, demikian juga dengan perkumpulan pelayanan di satu tempat. Saya harus bilang bahwa perkumpulan pelayanan ini kadang lebih rentan menurut saya terjadi konflik interpersonal gitu. Ya jadi toxic sebenarnya. Ya karena kalau menurut saya yang namanya pelayanan kan itu saya sih tidak pernah mengkotak-kotakan antara pelayanan dengan kehidupan di luar aktivitas berpelayanan ya. Karena menurut saya semuanya adalah dipanggil Tuhan untuk memberikan yang baik, yang optimal. Tuhan kan bisa memanggil kita untuk masuk dalam aneka bidang, kira-kira gitu. Nah, sering banget, ya itu tadi yang dibilang Agnes, akhirnya nggak terbuka, akhirnya nggak, gimana ya, nggak enakan begitu. Kalau kita mempraktekkan kasih, melakukan kasih, gitu ya, bukan tahu, tapi mempraktekkan, kita justru kasihan kalau dia nggak bener terus perilakunya. Karena kan nanti jadi bahan omongan di luar sana kan. Kita mungkin nggak akan ngomongin di dalam di gereja misalnya atau di persekutuan pemuda. Tapi di luaran sana yang di luaran perkumpulan pemuda, jangan-jangan dia diomongin karena kita nggak pernah negur atau kita bukan nggak pernah negur, kita nggak membantu membuat orang ini terbentuk karakternya atau perilakunya. Jadi kayak nggak ada gunanya nanti pelayanan itu menurut saya. Jadi teman-teman justru kalau konteksnya pelayanan, kita harus memperbaiki kualitas-kualitas perilaku yang kurang baik. Kalau kita betul-betul mengasihi orang itu ya. Jadi, nah yang ditegur dengan penuh kasih juga jangan merasa merasa tersinggung gitu ya. Karena kan ini demi pembentukan karakter. Kita kan harus semakin bertumbuh ya. Jadi menurut saya ya perlu untuk teman-teman saling mengenal. Karena kan prinsipnya adalah kenal diri, terima diri, dan akhirnya terima orang, saling memperkenalkan diri supaya terjadi kepercayaan, relasi yang nyaman, dan akhirnya kalau ada teguran itu bisa disampaikan dengan penuh kasih, karena kita tahu alasannya dia apa begitu. Sama seperti halnya tadi relasi antara oma dengan cucu, itu kan karena sebetulnya dia mengasihi, cuma memang mungkin ada pengalaman tertentu yang dia nggak enak itu terjadi pada cucunya, sehingga akhirnya seorang oma jadi cukup protektif, kira-kira begitu. Nah, saya mau, ya keterbukaan itu perlu dibangun sih, Agnes, menurut saya. Landasannya kasih. Oke. Kak, Begitu. misalkan ada pertanyaan. Ya, itulah. Oke. Ya. Kak, ada pertanyaan misalkan kita sebelumnya tuh udah pernah di dalam toxic relationship, terus akhirnya kita memutuskan hubungan itu sama orang itu. Jadi kita udahlah, kayaknya ini gak bikin gue bertumbuh deh. Nah, akhirnya maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak kalau misalnya kita udah lepas dari toxic tersebut, sebaiknya apa yang kita lakukan? Misalnya kita ya udah hidup baru kembali lagi, terus mungkin seiring berjalannya waktu ya mungkin hubungan kita mungkin sama orang yang dulunya toxic, seiring berjalannya waktu mungkin juga akan terbuka rekonsiliasi atau bagaimana Kak biasanya? Ya memang sebaiknya harusnya terjadi rekonsiliasi, kan tadi dibilang kasih itu tidak pendendam, harusnya memaafkan begitu ya. Ya sudah, kalau sudah memaafkan ya betul-betul bukan mengingat apa yang menjadi kesalahannya dia, tetapi fokus kepada bagaimana kita sama-sama bertumbuh begitu. Ya harusnya terjadi rekonsiliasi dan sungguh-sungguh dilakukan. Jadi bukan lip service begitu ya, karena nggak enak ada kakak-kakak rohani misalnya atau para majelis misalnya, jangan begitu. Ya emang serius begitu. Nanti jadi orang munafik kalau enggak gitu ya. Justru kesempatan untuk mempraktekkan kasih itu sangat bagus di dalam kelompok-kelompok pemuda seperti ini yang teman-teman ikuti gitu. Paling itu sih, Nas. Oke,
masih ada lagi karena saya sedikit mau hanya ingin sekedar menunjukkan slide-slide terakhir aja sih, Molly. Kalau lihat Boleh, dari boleh. waktu, nanti kalau masih Aman, ada Kak, lagi aman. paling lewat email. Yang share siapa, Molly ya? Oh, Feli ada yang mau mau nanya nanya. lagi. Oke, Ada yang mau silakan. nanya. Silakan, Fel. Oh, bentar diketik dulu Oke. agak panjang. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sembari aja, sembari slideshow. Iya, iya. Ya, yang next-nya lagi Molly sambil nunggu Felicia ya. Iya, ini ada satu saya pikir kenal diri, terima orang lain dan treat others well. Itu juga bisa dimulai dengan perbanyak bersyukur. Yesus itu kan bersyukur ya. Jadi dan bersyukur itu kan memang satu hal yang juga ada di dalam firman Tuhan begitu ya. Itu membuat kita akhirnya tidak memaksa diri kita untuk harus menjadi sesuatu yang tidak realistis, memaksa orang lain atau tidak peduli bahkan dengan orang begitu ya. Justru bersyukur itu membuat kita lebih baik kehidupan kita dan juga akhirnya berdampak buat orang lain. Oh iya, ada lagi yang mau nanya. Boleh. Felicia udah selesai ngetik. Kalau tadi yang barusan ngechat Selin ya? Oke. Feli, benar mau nanya juga. Oke. Mungkin slide-nya ditutup dulu sebentar, Molly. Ya, kita mau siapa duluan nih? Agnes, Felicia dulu ya. Udah keluar belum sih tulisannya? Boleh, Felicia udah kelar ketik? Kalau nggak, Selin dulu nih. Selin udah siap ya? Udah di dia? Udah Selin dulu aja. Maksudnya Mana, langsung ngomong aja karena susah ngetik ya. Jadi Boleh, gini, boleh, aku Sel. sih pengen nanggepin sekaligus pengen nanya sih. Yang soal tadi kan Esther bilang soal yang di gereja itu loh. Di gereja nggak enakan awalnya kan kayak gitu. Jadi kalau di aku ngalaminnya begini, ada yang nggak enakan bukan aku. Kalau aku mah nggak suka yang ngomong aja gitu. Oke. Kebetulan aku orang di Bandung ya. Aku Kebonjati sih. Biasanya pelayanannya di Kebonjati. Cuma suka ikut sini. Nah, jadi kasusnya begini, Kak. Jadi ada satu temanku yang sebetulnya dia nggak enakan. Jadi sebelum aku datang ke pemudanya tuh, dia disuruh apapun, iya aja gitu. Nah, terus kan aku pas begitu aku join di pemudanya, terus aku ngelihat dia kan. Aku kalau ngelihat orang kan langsung maksudnya lihat dalamannya dia tuh kayak apa, maksudnya dia senengnya gimana, yang bikin dia nyaman tuh apa gitu-gitu ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu dia cerita, sih aku tuh nggak suka karena begini. Pokoknya dia intinya dia nggak bisa menjadi dirinya sendiri dan aku bilang nggak boleh kayak gitu. Istilahnya kalau kamu mau, menurutku ya aku saranin dia waktu itu, kalau kamu nggak nyaman atau nggak suka sesuatu ya kamu harus ngomong gitu. Maksudnya kamu harus bilang dan tolak aja juga nggak apa-apa karena pelayanan itu untuk Tuhan gitu. Maksudnya kalau hatinya setengah hati buat apa? Pikirku kan gitu. Nah, terus jadi setelah ada aku, ini anak lebih terbuka sama aku doang tapi Oke. Ya, saya nangkep nih. karena sama yang lain tuh kayaknya yang lain tuh kayak nggak bisa ngerti dia untuk selalu dia, karena dia orangnya nggak enakan jadi dibilang ayolah pasti dia ayo gitu, tapi mukanya itu muka tidak menyenangkan kalau dia join di situ. Nah terus pada akhirnya sekarang udah sampai di titik dia kabur, maksudnya dia nggak sama sekali nggak ikut pelayanan apapun akhirnya. Jadi dia masih di grup itu, kan kita punya grup besar tuh, kalau pemuda kan punya grup besar tuh Kak. Dia masih di situ, tapi dia nggak pernah join apapun. Terus, dan menurut teman-teman pemuda, aku juga nggak tahu sih. Menurut teman-teman pemuda, sekarang dari
satu gereja itu, satu GKI Kebonjati yang dihubungin itu cuma aku. Dia cuma mau balas chat dari aku dan cuma mau ngobrol sama aku gitu. Karena dia takut, aku tanya waktu itu sama dia, kenapa kayak gitu? Karena dia takut selalu ditanya, kamu kemana aja? Bla bla bla. Iya, ngerti sih. Iya, beban itu. Aku mengerti bahwa dia tuh nggak suka. Jadi kalau tipenya tuh kayak gini, makin dicari makin hilang gitu loh Kak. Iya. Kalau nggak dicari dia bakal datang sendiri. Nah, terus jadi, nah ke akunya persoalannya apa? Kalau aku sih enjoy aja dengan dia begitu ya, karena aku berpikir gimana nyamannya dia. Tapi kalau buat akunya akhirnya jadi belakangan ini, kok dia kayak pilih kasih sih, maunya sama Selin doang gitu. Maunya sama, ya. Terus aku bilang, Oke. nggak bisa sih, maksudnya aku bilang persoalannya karena mungkin kalian kurang mendengarkan dia gitu, maksudnya siapa sih yang mau dengerin dia suara hatinya, karena dia ini sorry tentunya dia dianggap aneh gitu karena dia nggak pernah ngomong, jadi orangnya tuh sangat introvert. Tapi kalau sama aku berani ngomong karena aku bisa spend time panjang untuk supaya dia cerita gitu loh Kak. Iya, ngerti banget Selin. Iya, saya sedang mencoba berada dalam posisinya dia sih. Oke. Mungkin itu. Jadi kalau menurut Kakak, pertanyaanku adalah mungkin kalau dianya harus gimana, kita nggak bisa ubah lagi dia ya, karena itu semau-mau dia ibaratnya kayak gitu. Tapi gimana aku menjelaskan kepada teman-teman yang lain bahwa kondisinya seperti itu gitu loh. Oke. Satu, saya sih masih optimis kalau sebenarnya kita bisa membantu mengembangkan dia, tapi memang syaratnya adalah dia juga harus mau untuk dibantu berkembang atau bertumbuh atau berubah gitu ya. Nah, gini, ingat tadi saya bilang kenal diri, terima diri, dan akhirnya terima orang lain. Ini dia nih, tadi Selin sebenarnya udah mengatakan tentang karakteristiknya dia nih, bahwa orangnya introvert banget segala macam. Nah, dalam interaksi kita dengan orang lain, kita juga harus sadar, ini masuk dalam penerimaan orang lain ya, menerima orang lain ya, kita harus sadar bahwa orang di luar sana, orang selain kita, itu karakteristiknya kan beda-beda. Dan kita tidak boleh memaksa bahwa orang itu harus sama seperti apa yang kita mau. Sebenarnya bukan seperti apa yang kita mau, tapi seharusnya seperti apa yang Kristus mau. Harusnya kan gitu. Ya. Nah, karena kalau pakai tolak ukurnya adalah kita manusia, pasti macam-macam dan itu menyusahkan si orang ini, termasuk kita sendiri. Kalau saya harus berubah ngikutin maunya orang, pasti saya frustrasi karena nanti si A maunya saya menjadi B, nanti si C maunya saya menjadi Z. Aduh, saya bisa jujur aja ya, bisa frustrasi banget kalau begitu. Tapi kalau patokannya adalah bertumbuh ke arah karakter yang diharapkan oleh Kristus, yang memang harus sama-sama PA begitu ya. Ini sebaiknya bagaimana? Ya itu lebih aman. Nah, terimalah orang lain dengan karakteristiknya yang unik. Kemungkinan memang kalau memang karakternya dia atau karakter kepribadiannya memang introvert begini, introvert itu bukan tertutup sebenarnya, tetapi dia lebih banyak memproses dalam pikirannya dulu, baru dia bertindak kan. Jadi nggak boleh pakai patokannya orang ekstrovert untuk mengukur tentang orang lain. Nah itu kesalahan besar dalam diri orang ekstrovert. Itu kasihan banget. Dia bukannya nggak bisa bergaul, dia bisa pakai caranya orang introvert. Caranya orang introvert adalah interaksinya lebih intimate, jadi satu lawan satu atau kelompok yang kecil, bukan kelompok yang besar. Dia nggak nyaman pasti. Dia nggak bisa. Nah, Selin, kalau kamu punya kerinduan supaya dia mau ditarik kembali supaya ada pertumbuhan segala macam, memang Selin harus mendekati satu atau dua orang di dalam kelompok itu yang kayaknya masih bisa diajak untuk memahami dia seperti halnya Selin memahami dia. Supaya nanti kalau dia kembali berinteraksi dengan teman-teman di Kebonjati, itu dia tidak merasa aneh begitu kira-kira. Nah, memang tapi aku harus ajak orang gitu ya, Kak ya. Iya, memang. Tapi harus memang tolong diberi pengertian bahwa setiap orang itu unik, setiap orang itu berharga. Kita harus menghargai keunikan orang. Kalaupun mau ada satu perubahan karakter ya harus lihat diri juga bahwa kita sendiri berubah nggak untuk bisa menerima dia. Kalau kita aja nggak mau berubah, kok maksa dia supaya berubah?
itu kan berat pasti buat orang itu. Ya, jadi ya, tapi bener juga yang kamu bilang tuh, biasanya orang-orang kayak gini, yang kayak dia, teman kamu itu, dia justru nggak senang kok jadi sorotan. Itu saya setuju banget. Orang-orang tipe yang kayak gitu Iya, nggak suka dia memang. nggak suka. Karena Justru jangan. dia dia secara jujur tuh ngomong gini, Kak. Jadi Mm-mm. waktu terakhir sebelum pandemi itu kan dia Mm-mm. sekarang lebih bebas karena emang pandemi, terus jadi dia menghilang lebih bebas gitu ya. Dia ikut Iya, ya kasihan tapi. ikut mau kemana aja, dan dia bilang begini sih, kalau aku mah kata dia gitu, aku lebih ya, yang penting buat aku tuh aku ngelihat teman-teman aku baik-baik aja, oke gitu, Udah maksudnya oke. aku nggak usah join di situ, yang penting aku tahu Cici dan teman-teman yang lain baik-baik aja, oke gitu. Terus dia pernah bilang, ini yang bikin aku kasihan sama dia. Dia bilang gini, aku tuh gimana ya, Cici selalu bilang aku harus jadi diri aku sendiri, dan aku setelah ketemu Cici selalu bisa jadi diri aku sendiri. Tapi terus yang lain tuh nyari-nyari aku kayak orang, kayak apa ya, maksudnya, oke, aku tahu itu bentuk perhatian, tapi aku nggak suka digituin. Terus memang menurutku salah juga. Begitu orang lihat dia, misalnya dia datang nih ke gereja, dia datang ke gereja di ibadah umum gitu ya, Kak, ya. Terus ketemu sama teman-teman yang lain, teman-teman yang mau ibadah pemuda tuh. Dia akan bilang, "Kamu kemana aja? Kamu harus saya rawat." Nah, itu pertanyaan yang akhirnya jadi bikin dia nggak mau dicari orang karena tujuannya untuk melawat gitu. Padahal dia merasa dia baik-baik saja, nggak perlu dilawat. Dan aku mengerti bahwa nggak harus dilawat sebetulnya. Lu sediain telinga aja buat dia ngomong gitu loh. Yes. Ya, Oke. jadi gitu. Kalau begitu sampaikan saja begitu ke orang tertentu yang masih bisa kamu jangkau. Jadi ya kalau dia datang biasa aja, nggak usah kemana aja. Kesannya kayak penyakitan dia gitu ya, kayak pesakitan gitu. Padahal dia aja ngerasa biasa aja gitu ya. Saya setuju. Kalau gitu saya perlu deketin orang tertentu saja untuk bilang, ya kita biasa aja sih sama dia, nggak usah terlalu gimana banget. Kalau kita mau ngasih perhatiannya lebih baik dalam bentuk yang intimate conversation. Terus ya dengerin aja dia cerita. Jadi dibalik, jangan kita yang banyak ngomong, justru dia yang banyak ngomong sebaiknya gitu. Tadi saya tuh udah tulis di slide saya ini juga buat teman-teman yang lain bahwa hati-hati ketiadaan positif social relationship itu bisa membuat orang terjebak dalam isolasi dan loneliness akhirnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu ya. Jadi ya mungkin maksudnya baik sih kita memperhatikan, tapi perhatian yang membuat orang jadi merana itu juga harus hati-hati gitu ya. Itu juga toksik tuh. Jadi risih. Kita ngasih banyak, betul. Jadi apa ya, kayak misalnya memperhatikan itu kan secara tulus kan ya bentuknya murni perhatian dari hati kita gitu ya. Bukan misalnya memperhatikan itu kita ngebeliin dia barang apa, itu kan orang jadi terracun dan akhirnya karakternya jadi jelek karena kita memanjakan dia dengan hal yang nggak perlu gitu. Nah, itu juga toksik sebenarnya menurut saya. Jadi ya nanti tolong dicek lagi, itu kan slide-nya udah saya share tadi ya ke Agnes, ke Molly begitu ya. Silakan nanti teman-teman baca-baca lagi. Hati-hati, ngerti sih maksudnya baik, tetapi kadang cara itu bisa tidak mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, silakan nanti Selin dengan tim kecilnya aja ya. Oh ya, kayaknya saya harus beralih ke Felicia ya, Agnes ya. Thank you ya Selin ya untuk share ya. Tunggu, kayaknya kalau saya yang baca saya harus balikin handphone saya. Soalnya nggak kelihatan tulisannya. Tadi apa ya yang Felis ya? Kayaknya lumayan panjang. Dia aku hilang lagi nih karena tadi ngadet internetnya. Boleh Cimoli bantu baca. Oh, Felicia. Jadi kalau dulu saya boleh bacain ya Felis ya? Oh, boleh. Jadi kalau dulu sempat punya hubungan sama orang yang toksik, terus ternyata berkesempatan buat berhubungan lagi sama orang tersebut. Oh, ini orangnya sama ya. Ada kemungkinan untuk terjadi lagi kayak dulu atau gimana? Dan apa yang harus dilakukan kalau kita yang jadi korban? Atau mendingan benar-benar putus hubungan sama sekali gitu sama orang itu? Oke, gini. Nah, ini yang perlu diperjelas adalah apakah orang itu atau ini kan situasinya saya masih kurang jelas ya. Ini relasinya kayak gimana ya, kejadiannya kayak apa. Tapi gini, saya sedang menduga-duga aja ya. Apakah dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu nggak benar? Nah, itu penting tuh. Kalau dianya nggak sadar bahwa apa yang dilakukan itu nggak benar, itu melukai orang lain dan juga diri sendiri,
mengganggu well-being kalau bahasa psikologinya, dan tidak menghargai ciptaan Tuhan, termasuk dirinya sendiri, menurut saya ya jangan menjalin relasi spesial dulu dengan orang ini, berteman aja untuk memastikan bahwa betul-betul bukan hanya perubahan perilaku, tetapi beneran dari dalamnya ada semacam kesadaran yang utuh begitu. Ada pemahaman, ada apa ya, belief-nya dia tuh yang perlu kita pastikan. Saya berharap tidak terburu-buru untuk kembali menjadi relasi yang spesial, tetapi relasi persahabatan mungkin lebih baik, ya. Karena ini kayaknya jangan-jangan perlu dibantu juga dengan kakak-kakak rohani yang dewasa secara rohani, maksud saya perlu dibantu nih untuk memulihkan kondisi seperti ini. Jadi silahkan nanti berdiskusi juga dengan kakak-kakak rohani siapa yang bisa di apa yang kayaknya Felis itu atau si orang ini nyaman gitu ya. Tapi ingat memang punya kedewasaan rohani yang baik ya, karena ini bisa jadi kasusnya cukup kompleks begitu ya. Jujur saya tidak menyarankan untuk langsung spesial. Ini sama seperti dulu saya pernah menangani orang yang KDRT dan juga KDP. Kalau untuk KDRT jujur itu agak berbeda karena relasinya adalah relasi yang sah secara hukum dan juga gereja. Jadi atau agama kalau dia agamanya lain begitu ya. Saya agak sedikit berbeda penanganannya karena apalagi kalau mereka punya anak begitu ya. Nah itu ya butuh ekstra gitu ya. Tapi kalau KDP saya selalu minta memastikan untuk dicek baik-baik deh ininya. Apa yang menjadi belief, kesadaran, dan seterusnya. Jadi jangan buru-buru untuk kembali lagi seperti hubungan yang sebelumnya. Gitu. Ya, kalau KDRT berarti lebih spesifik lagi dan lebih butuh waktu lagi. Jadi harus benar-benar dibantu secara serius gitu. Ya, karena KDRT itu udah ada undang-undangnya ya. Jadi kalau terjadi sebenarnya kalau terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kena pidana sebenarnya sih. Yang KDP apalagi ya, itu kan secara hukum belum sah begitu ya. Yang secara hukum sah aja bisa dipidanakan, apalagi yang enggak gitu. Tapi kan itu juga, walaupun diselesaikan secara hukum, penderaan secara psikologis tetap ada gitu. Jadi emang nggak sederhana memang kalau ada kasus-kasus yang seperti ini. Ya, saran saya itu dulu. Nanti kalau butuh apa namanya saran atau butuh interaksi lebih lanjut, di slide saya di halaman paling akhir Molly itu saya udah naruh email. Memang sih email kantor, tapi kan saya punya 2 email kantor. Jadi yang ini yang ada di slide ini memang email yang khusus orang dari luar untuk nanya macam-macam lah kira-kira gitu, termasuk mahasiswa saya sih. Kalau email kantor satunya lagi memang untuk urusan kerjaan gitu kira-kira. Nah ini silakan aja teman-teman kalau merasa ada yang butuh dibantu lebih serius, silakan email dulu gitu ya, supaya saya jelas ini ada apa sebetulnya gitu ya. Toh Bu Yael juga punya nomor handphone saya sih sebenarnya. Beliau juga sering diskusi sama saya. Oh gitu ya Agnes atau Felis juga ya. Gimana Agnes jam 10 malam? Kalau teman-teman ada masih mau nanya ya silahkan. Masih diberikan waktu. Satu lagi mungkin ada. Apa Adakah? semua sudah jelas? Saya melanjutkan sedikit lagi Molly. Tadi Boleh. kan ngomongin gratitude. Ada lagi tuh yang lain. Karena menurut saya kayaknya teman-teman pemuda perlu, karena kalau tadi dengar dari curhat-curhatnya teman-teman ya, coba di slideshow ya satu nextnya. Jadi bersyukur itu membantu sebenarnya untuk teman-teman apa ya, menerima diri, kenal diri, terima diri, dan terima orang lain, and treat others well gitu ya. Salah satu caranya adalah bikinlah catatan atau notes thank you gitu. Baik itu terhadap Tuhan lewat jurnal harian kalian maupun menulis ke orang lain gitu. Saya pernah dapat WhatsApp dari mantan mahasiswa saya, dia udah kerja sih.
udah lama lulusnya, tiba-tiba menuliskan WA yang bunyinya berterima kasih pada saya. Saya kaget banget gitu. Saya kaget banget karena nggak pernah deh yang kayak gini. Dia bilang terima kasih, manggil saya kakak. Terima kasih kak, aku lagi mengingat-ingat kebaikan-kebaikan orang lain supaya aku lebih sehat mental setelah mendapatkan pencerahan dari satu sesi, dia bilang gitu kan. Di gereja, dia bilang kebetulan agamanya juga Kristen. Nah, aku tergerak untuk mengingat kebaikan orang dan menuliskan thank you lewat WhatsApp supaya orang itu tahu bahwa betapa dia sudah melakukan kebaikan buat aku di masa lalu, kira-kira gitu. Dia menyebutkan bahwa kebaikan saya seperti apa sih, dia bilang ya. Dia tulislah sesuatu bla 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 bla. Saya cukup surprise dan saya bilang saya senang, terima kasih sudah di message seperti ini dan saya bahagia sekali walaupun tidak bisa bertemu karena COVID, tapi saya yakin kamu kelihatannya well-being-nya jauh lebih baik dan Tuhan memberikan banyak hal buat kamu pastinya selama masa pandemi ini gitu. Dan dia senang banget gitu ya. Nah itu juga, itu kan sebenarnya hal simple, hal kecil, nggak pakai ya biayanya mungkin biaya internet ya, tapi apa ya, secara psikologis dan juga secara kerohanian kan itu baik begitu ya, karena sesuai dengan cara Tuhan. Di psikologi itu ada terapi namanya count blessing ya. Kalau teman-teman dengar istilahnya aja, teman-teman pasti senyum-senyum tuh. Itu terapi psikologi yang berbasis apa itu? Itu kan kayaknya udah jelas banget ya. Count blessing itu kan prinsipnya orang Kristen gitu. Ya hitung berkat dong. Bahwa kita akan terkejut betapa banyaknya berkat Tuhan buat kita gitu ya. Silakan hitung gitu ya, tulis gitu ya. Next, Molly. Nah, miliki pikiran-pikiran yang positif begitu ya. Saya pikir salah satu pikiran positif itu ada di dalam 1 Korintus tadi ya teman-teman. Nah itu membantu teman-teman untuk lebih menerapkan kasih. Jadi bukan cuma tahu, tetapi ya beneran dilakuin gitu ya. Ada lagi nggak ya? Saya lupa, kayaknya ini yang terakhir deh. Oh iya bener, itu sudah email saya. Paling itu teman-teman, terima kasih sudah mau saya mau dengerin saya juga gitu ya. Silahkan Agnes, ini saya gimana? Apakah saya tutup dalam doa atau ada lagi atau gimana ya Agnes? Ini Kak, mungkin closing statement Kak untuk para pemuda, closing statementnya mungkin yang masih menghadapi toxic relationship ataupun yang sudah berhasil keluar dan memulai rekonsiliasi, mungkin itu sih Kak. Oke, teman-teman harus ingat bahwa kenal diri, terima orang lain, dan perlakukanlah orang lain dengan baik. Karena sebetulnya Kristus sudah terlebih dahulu memperlakukan teman-teman dan menerima teman-teman apa adanya. Kita adalah ciptaan yang berharga dan mulia, sehingga perbanyaklah melakukan positive social relationship atau interpersonal relationship. Karena itu akan mendatangkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan rasa syukur buat orang lain dan juga diri sendiri. Itu yang mau saya sampaikan. Kalau teman-teman sudah mendapatkan kasih dari Kristus yang teman-teman nggak perlu bayar, karena pasti nggak akan sanggup kalau kita bayar, pasti nggak sanggup. Nah, silakan teman-teman ya berikan kasih itu juga buat orang lain. Jadi jangan disimpan sendiri gitu. Gitu aja sih. Oke, Tuhan memberkati ya. Thank you banget Kak, sangat menginspirasi. Ya. Boleh Kak ditutup dalam doa? Oke, teman-teman yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, boleh bersekutu bersama, boleh belajar bersama tentang bagaimana sebaiknya kami boleh berinteraksi dengan orang lain, baik orang-orang yang memang punya relasi khusus dengan kami, maupun orang-orang yang sehari-hari kami temui di dalam pekerjaan, lingkungan pelayanan, dan sebagainya. Kalau kami sudah menerima kasih yang luar biasa dari Kristus dalam pengorbananmu di kayu salib, biarlah kami juga boleh menikmati kasih itu dengan menerapkan atau melakukan kasih di dalam interaksi kami terhadap orang lain. Tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menerima diri kami lewat pengenalan diri yang baik, akhirnya bisa menerima orang lain dan memperlakukan orang lain juga dengan baik. Tuhan tolong kami untuk proses pertumbuhan kami, masa muda kami, biarlah Tuhan juga yang menolong supaya kami bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan Kristus dimanapun kami berada. Terpuja namamu ya Tuhan,
Kami berdoa juga untuk teman-teman yang sedang bergumul dengan segala hal yang terjadi di dalam kehidupan personal mereka dan juga pelayanan dan pekerjaan ataupun studi. Tuhan yang menolong supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu saja. Kalaupun ada hal-hal yang perlu dilakukan secara khusus, biarlah hikmat dan kasih dari Tuhan saja yang melingkupi setiap kami untuk boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam persekutuan ini pertumbuhkanlah mereka semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.